memberikan contoh kepada desa-desa yang lain. Jadi baik mulai dari sampah, orang yang bilang jijik ya Mbak, limbah itu kan jijik karena kan kalau dibiarkan jadi kotoran menggunung. Nah ini kan dikelola dengan baik oleh pemerintahan desa, kita support. Kemudian juga ada peternak kaluminia, ada ternak yang untuk lomba, ini kan juga kita support. Kemudian yang untuk rambak cakar itu waktu kita waktu ada wabah kita perjuangkan untuk dapat bantuan peralatan dan pelatihan. Kita selalu berusaha, kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa dukungan masyarakat. Matur nuwun banget kepada seluruh masyarakat. Mimpi saya Klaten, Sukoharjo dan Surakarta itu menjadi daerah nomor 1 semua. Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang menyimpan banyak sekali destinasi wisata untuk dikunjungi. Tapi tidak hanya destinasi wisatanya saja, pemberdayaan warganya pun juga sangat-sangat menonjol dan tentunya ini didukung oleh anggota dewan kita yang duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita akan ikuti agenda dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah yang ikut memberdayakan masyarakat dan membuat masyarakatnya semakin mandiri, yaitu Ibu Hajah Kadarwati SHMH. Apa saja agenda beliau hari ini dan bagaimana kegiatan beliau? Kita akan ikuti pastinya dalam Proaktif bersama saya, Septiana Devi. Ya, salah satu caleg yang berhasil melenggang ke DPRD Jateng adalah Ibu Kadarwati. Politisi dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng ini merupakan salah satu legislator perempuan yang mewarnai Gedung Berlian. Kecintaan beliau sejak muda mengabdi kepada masyarakat melalui jalur politik berhasil mengantar beliau terpilih menjadi anggota DPRD Jateng periode 2019-2024. Kepercayaan yang diberikan masyarakat benar-benar dimanfaatkan beliau untuk melaksanakan tugas kedewanan dengan sebaik-baiknya serta berusaha keras memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Jatipuro di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan hari ini kita akan mengikuti kegiatan dari Bu Kadarwati, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan sekarang kita sudah berada di depan rumah beliau nih. Kabarnya hari ini Bu Kadarwati sedang melakukan koordinasi bersama dengan perangkat desa untuk agenda kita hari ini. Kita akan ikuti kegiatan Ibu langsung dari rumah Ibu Kadarwati. Selamat pagi Bu Kadarwati. Selamat pagi Mbak Emma dan teman-teman ya. Selamat pagi Bapak-bapak. Wah, lagi pada ngumpul ya Ibu ya? Ya, ini sama Pak Lurah, sama Pak Care, Pak Bayan dan juga Bapak Ahli Doa. Kita ada beberapa agenda Mbak. Yang pertama kita peduli dengan
pengelolaan sampah. Jadi kita merawat bumi. Ya, ini kan merawat bumi sangat penting. Karena kalau tidak dirawat akan out. Nah, setelah itu kita ke tempat ayam yang punya bunyinya pelung. Ayam pelung. Nah, kita dengarkan suaranya nanti. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada Pak Ketuanya, Mas Peri ini. Nanti dia mengkoordinir teman-teman muda itu untuk beternak. Beternak bebek, di situ dia mengelola telurnya, Mbak. Setelah itu kita pemberdayaan UMKM. Terakhir kita lihat di pengolahan sampah sendiri ini, Pak? Desa Jatipuro mempunyai pengolahan sampah sejak tahun 2019, operasional sampai saat ini. Jadi sudah pengambilan sampah dari beberapa desa Jatipuro, per dukuh, dan sudah merambah di desa tetangga. Ada beberapa dukuh yang ikut pengolahan sampah di sini dan untuk dikelola sampahnya menjadi pupuk organik. Bu sudah memberikan dukungan dalam bentuk apa saja nih Bu untuk kemandirian dari TPS 3R ini ya di Desa Jatipuro? Yang pertama dukungan moral, ya. Yang kedua dukungan terutama kegiatan-kegiatan yang ada di sini kita support, Mbak. Karena kalau secara APBD, secara real belum bisa. Nanti kalau sudah bisa kita akan lewatkan bantuan keuangan desa. Nah ini, jadi support itulah yang kita lakukan dan ajakan masyarakat, ayo kita ikut iuran bersama secara rutin. Karena kalau tidak ikut iuran rutin secara bersama-sama, biaya operasional kan tinggi, Mbak. Nah, maka kita ajak seluruh warga Jatipuro, mari kita kelola sampah dengan baik. Salam TPS 3R. Ini dan sisanya di tempat lain ya.
Oke, hasil dari bebek-bebek ini sudahkah menjanjikan dan bisa menopang perekonomian warga, Pak? Sangat menjanjikan. Karena untuk 250 bebek itu bisa menghasilkan telur sehari itu sekitar 150. Wow, 150 telur. Ibu, ini kalau melihat bebek-bebek di sini seneng ya Bu ya? Seneng ini. Sehat-sehat Iya. dan ini produktif semua karena telurnya banyak-banyak nih Bu. Ini juga mendapat dukungan juga Bu, karena Ibu kan dari Komisi B. Salah satu concernnya adalah tentang peternakan ya Ibu ya? Iya, alhamdulillah saya bisa ketawa lepas itu melihat telur itu tadi tebak gitu kan. Alhamdulillah ini penyangga pangan pasti ya. Karena kita harus gencar, baru gencar-gencarnya untuk agar pangan di Indonesia itu tidak berkurang. Nah, salah satunya adalah anak muda ini kan kelompoknya anak-anak muda untuk bergerak di bidang peternakan ya. Agak kotor-kotor dikit nggak apa-apa, tapi hasilnya yang menjanjikan ya. Dan kita lihat tadi Mbak, saya senang dia udah tahu tempatnya, yang atas naik ke atas, yang bawah dengan tidak iren gitu loh, yang saya naik ini kan juga dia sudah alami. Kalau mereka sudah semangat bergerak untuk maju, apalagi mendukung pemerintah ketahanan pangan, kita dulu. Oke. Pemberdayaan Pemirsa, saat ini kita sedang berada di kandang ayam ya, karena di sini adalah peternakan ayam pelung. Nah, ayam pelung itu apa? Kita langsung kenalan dengan pemiliknya ya, Bu Kadarwati ya. Ada Mas Yusuf. Mas Yusuf, boleh dikenalkan ayam pelung ini ayam apa sebenarnya sih, Mas? Ya, sebenarnya ayam pelung ini merupakan Nah, baik Bu Kadarwati, ini melihatnya luar biasa ya. Ibu sebagai anggota Komisi B juga salah satu yang membidangi tentang UMKM. Pasti bangga kalau di Desa Jatipuro punya UMKM yang bahkan ini pengiriman sudah sampai luar kota ya Pak ya? Pengiriman luar kota, kebanyakan luar kota. Oke, baik. Ini Ibu gimana Bu melihat ibu-ibu di sini yang produktif sekali, khususnya warga Desa Jatipuro? Ya, ini terutama untuk ibu-ibu ini, dulu kan sebagian juga pekerja keras di dalam ikut
proses produksi tembakau Mbak. Jadi ketika tembakau mulai surut, nah ini kan salah satu ada peluang dari Pak Warno ini kan membuat perambak bakar. Jadi ini kreatif. Nah, ketika bencana itu kan semua hampir kena. Tapi kalau pangan kan bisa survive. Nah, ada peluang Mbak, waktu itu ada peluang untuk pelatihan UMKM ya kita ikutkan. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang juga mungkin Pak Warno ini juga membuat kue-kue onde-onde kecil-kecil ya Mas, kalau tergantung musimnya. Jadi ada variasi. Nah, mumpung lagi ada Bu Dewan nih Pak ya, apa kendala yang mungkin masih dirasakan sebagai pelaku UMKM atau mungkin mewakili ibu-ibu pekerja di sini Pak? Yang untuk saat ini untuk kebutuhan kita kendala untuk pengeringan. Yang pengeringan itu kan kita mengandalkan jemuran matahari. Ya, alami walaupun ya. kita menggunakan seperti pemanas seperti itu kan seperti yang sampai lihat seperti apa adanya, kita seperti kemauan dulu. Nah, kita kan butuh mungkin dari Bu Dewan ya, mungkin dapat nanti untuk peralatan oven, yaitu ya itu mungkin kendalanya kita. Oke, baik. Biar langsung dijawab ya oleh Bu Dewan. Ibu gimana nih Bu menjawab kendala yang dialami oleh pelaku UMKM? Ya, kita dengarkan, kita perjuangkan Mbak. Dan nanti begitu ada peluang, oh yang diperlukan UMKM itu ternyata sekarang adalah open. Kita akan sampaikan juga ke Dinas Perindustrian Perdagangan karena UMKM di bawahnya itu. Jadi nanti kita sampaikan, kita perjuangkan, oh ini loh untuk pengembangan juga untuk ini mengurangi pengangguran terutama. Nah ini kalau dibantu open kan prosesnya lebih cepat dan proses untuk produksi kembali kan lebih cepat juga. Objeknya kan cuma oleng kepleset jatuh, tapi sekarang sudah tidak, alhamdulillah. Usai berkeliling menjelajah desa di Kabupaten Klaten, saatnya istirahat sejenak sembari menikmati minuman khas Desa Jatipuro. Pemirsa, setelah kita mengikuti sebagian agenda dari Bu Kadarwati sambil nyeruput ini ya Bu ya, kelapa muda. Kelapa muda. Es kelapa muda yang segar sekali pemirsa, bisa dinikmatin. Ini es kelapa muda dari Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk ya, Kabupaten Klaten. Kita mau ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Kadarwati sebagai anggota Dewan Wanita dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ibu sudah berapa lama sih Bu berkecimpung di dunia politik sampai akhirnya menjadi seorang anggota Dewan? Udah lama Mbak, dari kecil pun SD. Dari kecil? SD sudah dengernya kan politik sejak dulu ya. Terus waktu itu kan kita mulai terjun itu waktu itu PDI masih kecil ya, baru 2%. Kemudian kita masuk menjadi kalau dulu masih Kordes, Koordinasi Desa. Kalau sekarang ranting itu kita ikut juga ikut Guralih, Regu Penggerak Pemilih.
Terus akhirnya mulai reformasi, Mbak. Reformasi saya masih punya anak kecil itu. Saya ikut mimpin yang namanya Promega. Dulu kan pecah, ada Promega, ada Prosuryati. Saya ikut Promega sehingga tahun 99 saya itu jadi DPR di Kabupaten Klaten. Jadi badan anggaran, ketua komisi, juga pimpinan fraksi, Mbak, ngerangkep. Apa yang membuat Ibu sedekat itu dengan masyarakat? Kita selalu berusaha, kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa dukungan masyarakat. Jadi orang Jawa bilang harus menyatu dengan masyarakat. Kita itu kalau tidak dengan masyarakat bukan siapa-siapa. Sehingga kiat yang itu kita gunakan. Bapak berpesan bahwa kamu harus bersama masyarakat apapun. Jadi kan dari, oleh, dan untuk rakyat itu memang tidak hanya kata-kata, Mbak, kita lakukan. Sehingga kita peka terhadap lingkungan, kita bersatu dengan lingkungan. Nah, untuk anak-anak, adakah yang mengikuti jejak Ibu tercinta ini? Anak saya 2, Mas, kalau cowok semua. Ya kebetulan yang gede itu ngikuti. Kebetulan anak saya alhamdulillah dapat kesempatan juga menjadi ketua DPRD di Kabupaten Klaten. Oke. Jadi ini memang sudah ada ini ya, menurun ya, turun-temurun ya Ibu ya. Dan mungkin nanti cucu juga sudah dikenalkan kayaknya ya dengan dunia politik. Apa sih mimpi seorang Ibu Qadarwati gitu untuk masyarakat khususnya di Dapil 7 ya, untuk daerah Klaten, Sukoharjo dan juga Surakarta? Mimpi saya Klaten, Sukoharjo dan Surakarta itu menjadi daerah nomor 1 semua kan. Jadi ada keistimewaan masing-masing keraton. Kalau Solo kan keratonnya baru geger, tapi kan di Walukutanya pembangunan maju, bahkan ada masjid ikon yang luar biasa. Nah, nanti Sukoharjo Makmur itu juga punya ikon sendiri yang mendunia. Jadi mimpi kita memang masing-masing kabupaten dan kota itu jadi punya ikon sendiri-sendiri dan juara 1 semua. Gitu, ya. Pengennya juara 1 semua gitu ya. Di setiap dengan kelebihan masing-masing kan. Dengan kelebihan masing-masing ya, tentunya punya ya. budaya kan. Kita itu kan juga punya ini dalang kecil banyak Pak Klaten tuh. Nah, kan kita ikon dalang-dalang kecil. Kita sering adakan pentas-pentas dalang Pemda Klaten itu. Kemudian punya kesenian reog juga, Mbak. Kita yang masih punya mimpi UMKM kita juga biar bisa branding. Misalnya Rambak Caken kan belum bisa branding, Mbak. Karena kan brandingnya ini kan butuh proses. Tapi kalau izin rumah tangganya sudah ada. Ya. Oke. Jadi masih banyak dukungan-dukungan PR-PR yang harus dikerjakan oleh Bu Qadarwati. Semoga lancar Bu untuk PR-PR-nya nanti ya. Nyicipin airnya, tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Bapak, Umbul Berintik ini sudah ada sejak kapan Pak? Sampai seramai ini masyarakat sudah tahu Umbul Berintik? Kalau keberadaan Umbul Berintik ini dari zaman Mataram. Ini dibuat oleh Pangeran Diponegoro ketika masa agresi militer Pangeran Diponegoro. Nah, di tahun ketika ada dana desa, pertama dana desa ini kita kembangkan. Kita kembangkan untuk wisata.
Nah kebetulan di sini ini konsep kami adalah wisata terapi. Oke. Banyak sekali testimoni yang sudah dilakukan pasien-pasien di sini dan rata-rata mereka pada sembuh terapi di rumah. Oke, ke Bu Kadarwati. Bu Kadarwati, bangga sekali Klaten mempunyai salah satu objek wisata yang bisa membantu bukan hanya untuk warga Klaten saja, tapi tadi kita sempat tanya-tanya Bu ya, di luar warga Klaten pun juga banyak. Ya, di Klaten ini kita punya berpuluh-puluh desa wisata yang punya keunggulan tersendiri-sendiri, ikonnya tersendiri. Salah satunya ini desa Malang Jiwan ini di Umbul Brintik ini punya keunggulan luar biasa. Bangga, seneng karena lurahnya masih muda, ini direkturnya masih muda, punya inovasi yang bagus. Maka kita ekonomi perkembangan ekratnya kita gerakan juga. Jadi kita kearifan lokal itu kita angkat, Mbak. Ini kan ada nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai gotong royong. Relawannya gotong royong, Mbak. Orang yang rela untuk bergerak melakukan kemanusiaan. Inilah relawan. Dan ini kita lihat tadi kita tanya, ada yang dari Jogja, ada Cirebon, ada yang Gunung Kidul, ada macam-macam. Artinya di Malang Jiwan ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Tidak hanya Klaten, tapi bangsa dan negara. Karena orang sakit itu memang nggak enak sama sekali. Uangnya miliaran, kalau sakit mau apa? Mau makan cuma 1 sendok. Apalagi kalau sudah diinfus, sudah sulit kan. Nah kalau ini menyehatkan, ini sudah tidak ternilai harganya. Salam kemajuan, salam kemakmuran, sukses selalu dan sehat itu penting. Salam kemajuan, salam kemakmuran, sukses selalu dan sukses juga. Tetap keren. Ya, Klaten tetap keren. Ya, itu adalah tagline dari Pak Lurah. Terima kasih juga Pak Lurah ya. Hari ini sudah diajak jalan-jalan dan pemirsa, sekian untuk agenda kita hari ini bersama dengan wakil rakyat kita dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa bersama dengan anggota dewan lainnya dan mari makan. Ini nasi pecel wader khas dari Umbul Brintik. Jangan lupa karaknya, Mbak. Oh, karaknya jangan lupa ya. Terima kasih Ibu.